Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Luffy sejak kecil sudah terinspirasi dengan Shanks, di mana pertemuan mereka membuat sejarah tersendiri bagi Luffy. Luffy kecil sangat kagum dengan Shanks yang merupakan seorang bajak laut. Kedatangan Shanks ke desa Luffy merupakan sebuah takdir yang kemudian menuntun jalan Luffy untuk menjadi bajak laut seperti saat ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui, jika buah iblis yang dimakan oleh Luffy merupakan buah iblis yang dibawa oleh Shanks dan krunya. Karena itulah Luffy kini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa berkat buah iblis tersebut yang tak sengaja dirinya makan waktu kecil. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh Luffy, sehingga sejak kecil dirinya terus berlatih menggunakan kekuatan buah iblis tersebut agar bisa lebih kuat dan menjadi bajak laut seperti impiannya. Namun apa jadinya jika Luffy berlatih menggunakan pedang daripada buah iblis sejak kecil? Untuk mengetahui jawabannya, berikut kami telah merangkum beberapa teori menarik dari sejumlah fans One Piece. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. 長い拠点だったが、とうとうお別れだ。連れてけなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ。海賊には。 Jika melihat Luffy, kita akan sangat familiar dengan tubuh karetnya yang memiliki karakteristik tersendiri yang sangat unik. Apalagi semakin hari kekuatan Luffy semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan kita dibuat takjub dengan semua perkembangannya tersebut. Sejak kecil Luffy memang sudah berusaha sangat keras untuk mengabulkan cita-citanya menjadi seorang bajak laut. Bahkan impiannya tersebut semakin berkembang, yakni menjadi raja bajak laut yang sangat kuat. Pertemuannya dengan Shanks memang menjadi cerita yang sangat manis, di mana Shanks sangat menghargai keputusan anak kecil tersebut agar bisa menjadi seperti dirinya. Ada sebuah teori yang sangat unik dari fans, yang mana dalam teorinya itu menyebutkan bagaimana jika cerita One Piece dibuat berbeda dari yang aslinya. Contohnya ketika momen pertemuan antara Shanks dengan Luffy di desa Luffy waktu itu menjadi awal bagaimana Luffy kemudian menjadi murid Shanks. Dan bagaimana Shanks bisa melakukan hal tersebut? Jawabannya adalah ketika Shanks dan krunya berhasil mencegah Luffy memakan buah iblis itu. Lalu mereka mencoba menerangkan kepada Luffy mengenai hal buruk yang akan terjadi kepada dirinya jika dia tetap nekat memakan buah iblis tersebut. Namun kita sangat mengenal karakter Luffy. Semakin dilarang makan, Luffy malah akan terus melakukannya untuk menjawab rasa penasarannya tersebut. Dan di suatu malam, Luffy diam-diam mengendap ke dalam kamar Shanks. Luffy pada akhirnya menemukan buah yang ia cari. Saat hendak memakannya, sebuah tangan kemudian menghentikannya dan merampas buah ungu tersebut dari tangan Luffy. Shanks menyadari jika Luffy tidak akan berhenti melakukan aksi nakalnya tersebut. Dengan sedikit kesal, Shanks mencoba menjelaskan sekali lagi kepada Luffy mengenai hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak kecil tersebut. Sementara itu Luffy tengah memikirkan cara lain, dan sebelum ia mengatakan apapun, Shanks kemudian memukul kepalanya dengan halus dan mengatakan jika ia akan menerima Luffy menjadi gurunya. Saat itu Luffy kecil sangat bahagia, karena akhirnya Shanks mau menerima dirinya menjadi anggotanya. Keesokan harinya Luffy kembali menemui Shanks dan menagih janjinya tersebut. Di sisi lain, Luffy sudah melupakan untuk memakan buah ungu itu dan saat ini tengah berlatih dengan Shanks. Untuk pertama kalinya, Shanks melatih Luffy dengan menggunakan pedang. Yang pastinya mereka masih menggunakan pedang kayu karena Luffy masih sangat pemula. Yang mungkin jika menggunakan pedang sungguhan, dirinya malah akan memotong kakinya sendiri. Penampilan Luffy untuk pertama kalinya akan terlihat sangat buruk menggunakan pedang kayunya tersebut. Namun apa boleh buat, Luffy tidak akan menyia-nyiakan waktunya bersama Shanks. Semakin hari kemampuan Luffy semakin meningkat sehingga keesokan harinya mereka berlatih dengan menggunakan pedang sungguhan. Suatu hari Shanks mengatakan kepada Luffy jika ia akan segera pergi meninggalkan desa. Luffy yang mendengar itu marah dan sedih. Shanks kemudian memberikan topi jerami miliknya kepada Luffy. Luffy berjanji akan menjadi pendekar pedang yang sangat kuat di dunia dan masih dengan cita-citanya juga yakni menjadi bajak laut terkuat. Shanks mungkin berpikir jika yang dikatakan Luffy sangat lucu, sehingga ia hanya tersenyum kecil saat itu. Kemungkinan Luffy masih merengek agar Shanks mau membawa dirinya berlayar di lautan. Namun Shanks beranggapan jika mungkin Luffy masih sangat kecil dan harus memiliki mentor lain. Dan setelah Shanks pergi, Luffy kemudian memutuskan untuk mencari mentor baru untuk melatih kemampuan berpedangnya. Ia lalu melakukan petualangan besar dan ternyata sebelum pergi Shanks mengatakan kepada Luffy mengenai dojo terdekat yang kemudian didatangi oleh Luffy. Tak disangka Luffy di sana bertemu dengan Zoro dan mereka tumbuh menjadi pendekar pedang hebat di dojo tersebut. Baik Luffy dan juga Zoro masih berusaha mati-matian untuk mengalahkan rival mereka yang merupakan anak pemilik dojo tersebut. Seorang wanita bernama Kuina yang membuat Luffy dan Zoro harus berlatih ekstra agar bisa mengalahkannya. Kemampuan berpedang Luffy semakin meningkat. Hal itu didengar oleh Shanks dari mulut ke mulut, di mana mereka bercerita tentang seorang anak kecil yang mirip dengan Raja Bajak Laut Roger dan dirinya adalah pengguna pedang yang sangat hebat seperti Roger. Di mana mereka bercerita tentang seorang anak kecil yang mirip dengan Raja Bajak Laut Roger dan dirinya adalah pengguna pedang yang sangat hebat seperti Roger. Di sisi lain, saat ini Luffy dan juga Zoro masih saling adu pukul di dojo. Tak disangka seorang laki-laki dengan baju serba hitam dan sebuah pedang panjang di punggungnya tengah menghampiri mereka berdua. Ia tidak lain adalah Draco Mihawk yang merupakan seorang pendekar pedang terkuat di dunia saat ini.
Saat Mihawk hendak mengejar Zoro dan Luffy, tiba-tiba saja dirinya diserang oleh Kuina. Saat itu Mihawk hanya dengan sedikit gerakan saja sudah mampu membuat Kuina jatuh. Zoro dan Luffy kemudian ikut menyerang Mihawk, dan tentu saja mereka berdua kalah hanya dengan pisau kecil milik Mihawk. Mihawk melihat bagaimana wajah kesakitan Luffy dan kemudian mengurungkan niatnya untuk kembali menghajar bocah tersebut. Ia kemudian naik ke kapalnya dan bergerak meninggalkan desa. Ia menyadari jika ada pergerakan kecil di bawah kapalnya, namun ia tetap mengabaikannya. Ternyata Luffy ada di bawah kapal Mihawk. Mihawk tidak terkejut sama sekali. Ia kemudian memandang Luffy dengan dingin. Luffy kemudian tertunduk dan meminta Mihawk agar mau melatih dirinya menjadi pendekar pedang terkuat yang bisa melampaui dirinya. Saat hendak melemparkan Luffy ke dalam laut, Mihawk kemudian teringat dengan kata-kata Shanks jika Luffy bisa bertahan di dalam air sekalipun. Masih dengan raut wajah dingin, Mihawk kemudian mengiyakan permintaan Luffy tersebut. Luffy kemudian mendatangi kastil Mihawk. Di sana Luffy harus melewati beberapa rintangan berbahaya sehingga akhirnya dia berhasil. Dan Mihawk tidak punya pilihan lain selain menepati janjinya kepada anak kecil tersebut. Layaknya Zoro di kisah nyatanya, saat ini Luffy juga sedang mengalami hal yang sama. Mihawk melatih Luffy sebelum pada akhirnya Luffy berhasil mengalahkan monster pulau. Setelah beberapa tahun, Luffy akhirnya berhasil mendapatkan ilmu berpedang, serta berlatih dasar-dasar persenjataan dan observasi haki. Namun ada kenyataan yang memilukan di mana dirinya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Mihawk yang telah menjadi mentornya tersebut. Kemudian Luffy pergi ke hutan, di mana ia bisa bertahan hidup dan mendapatkan hewan buruan dengan menggunakan pedangnya. Di hutan tersebut, ia kemudian bertemu dengan Ace dan juga Sabo. Dan dalam waktu yang singkat, mereka bertiga kemudian menjadi teman sekaligus saudara. Impian mereka masih sama, sehingga di sini peran Garp masih sama, yakni Angkatan Laut yang sangat membenci bajak laut. Sabo, Ace, dan Luffy masih menjadi bulan-bulanan Garp karena mereka memutuskan untuk menjadi bajak laut. Jalan cerita mungkin akan berbeda. Di sini mereka kemudian tumbuh dewasa dan melanjutkan impian masing-masing. Luffy yang beranjak dewasa kemudian pergi berpetualang sendiri dan menjadi bajak laut. Satu persatu ia menemukan teman dan menjadi kru bajak lautnya yang diberi nama dengan topi jerami. Zoro di sini masih menjadi wakil Luffy yang merupakan kaptennya. Kemampuan mereka belum diketahui karena keduanya tidak pernah bertarung dengan sungguh-sungguh. Namun keduanya masih sibuk menyerukan tentang menjadi pendekar pedang terkuat. Di sini Luffy tidak menggunakan buah iblis, sehingga ia mengandalkan kemampuan berpedangnya yang sama dengan Zoro dan juga mengandalkan kekuatan haki yang semakin meningkat. Luffy kemudian memiliki jurus lain yang sama epicnya dengan kekuatan Zoro. Namun kali ini jauh lebih kuat dari 3 pedang Zoro, dan juga kemampuan Revive Luffy di cerita aslinya digantikan dengan kekuatan baru Luffy yang tak kalah lebih epik. Well, itulah beberapa teori menarik tentang Luffy jika saja dirinya merupakan seorang bajak laut dengan kemampuan berpedangnya. Ini hanyalah sebuah teori semata yang dibuat oleh kalangan fans One Piece. Jika kalian memiliki teori lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar untuk saling bertukar informasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.